nih, panjang banget ya guys belutnya. Siapa yang mau pegang? Tapi sebaiknya jangan deh. Karena ini adalah belut listrik guys. Salah-salah malah kesetrum sendiri. Ada yang tahu nggak sih gimana belut ini menghasilkan listriknya? Oh, ya udah dari sananya. Dia udah diciptakan sama Tuhan. Emang ada listriknya. Udah deh, nggak usah ditanya kenapa deh. Mungkin kalau dia menghasilkan listrik sebelum ini ngecas dulu, kayak kita ngecas handphone aja ya kan. Emang gimana cara ngecasnya Mas Fadli? Ada-ada aja nih. Di tubuh badannya itu ada elemen-elemen yang mengandung elektronika. Nah, jadi kumparan, ibarat kata kumparan-kumparannya itu buat senjata. Kalau dia kaget baru keluar listrik. Jelas ya, sama aja. Dari kulitnya, jika manusia memegang dia akan tersetrum. Yap, bener sih dari kulitnya. Tapi masih kurang tepat ya. Silahkan Pak Irzal penjelasan lengkapnya. Belut listrik ini memiliki suatu organ di dalam tubuhnya yang mampu menghasilkan listrik yang disebut dengan elektrosit. Nah, cara kerja organ ini mirip seperti baterai listrik dan kemampuan menghasilkan listriknya bisa mencapai 600 volt. Dengan 1 ampere kira-kira 600 watt. Dan ini setara dengan penerangan ruangan 24 kali 40 meter persegi. Elektrosit yang disebutkan Pak Irzal tadi guys, ada di permukaan kulitnya. Oh iya, tubuh belut terdiri dari otot-otot dan syaraf yang bisa juga digunakan untuk menggerakkan tubuh si belut listrik. Hampir 3/4 tubuh belut listrik bisa merupakan jaringan penghasil listrik tuh. Kalau masih belum percaya kalau si belut ini bisa menghasilkan listrik, datang aja ke dunia air Taman Mini Indonesia Indah. Di sana, kalian akan bisa menyaksikan langsung peragaan yang membuktikan bahwa si belut listrik bisa menghasilkan listrik. Guys, belut listrik akan mengeluarkan listriknya ketika merasa terancam. Reaksi untuk mempertahankan diri adalah pengiriman sinyal ke organ elektrosit. Begini nih contohnya. Ketika tubuh si belut disentuh atau dia bergerak untuk mengambil makanannya, listrik akan otomatis dihasilkan. Lampu yang menyala adalah indikatornya. Masih nggak percaya? Coba aja deh, masukin tangan kalian ke dalam airnya. Tapi, resiko tanggung sendiri ya. Tadi di awal, kita udah bahas salah satu penghuni laut, yaitu ikan hiu. Yang ini nggak kalah gede ya. Kenalin nih, sapi laut. Hobinya makan rumput laut. Kalian mungkin mengenalnya dengan dugong, alias duyung. Dugong termasuk penghuni laut yang tidak bisa berlama-lama menyelam guys. Ada yang tahu nggak sih kenapa begitu? Nah, setelah itu nyelam itu dia mungkin butuh kayak alat snorkeling gitu. Kalau misalnya dia mau lebih lama lagi di pantai, tidur-tiduran dulu gitu ya kan. Ikan duyung. Rasanya ikan semuanya di air deh. Karena malu, mukanya jelek. Karena dia bernapas di paru-paru. Mungkin sebagian tubuhnya tuh nggak bisa terlalu lama di dalam air. Hanya beberapa bagian tubuh yang bisa di dalam air. Karena dia punya paru-paru. Ikan karena butuh oksigen. Karena dia hidupnya di 2 tempat. Dugong atau duyung termasuk ke dalam jenis mamalia sama seperti paus guys. Mereka bernafas dengan paru-paru. Jadi ikan ini sesungguhnya adalah dari golongan mamalia sebagaimana manusia. Dan ternyata ikan ini tidak bernafas dengan insang, tapi dengan menggunakan paru-paru. Oleh karena itu, ketika dia berenang, tenggelam di dalam air, dia mesti menutup lubang hidungnya untuk menghindari paru-parunya terendam air. Karena itu dia tidak bisa berlama-lama di dalam air. Dalam waktu sekitar 5-15 menit dia mesti ke permukaan untuk mengambil oksigen. Dugong atau duyung tidak bisa hidup di perairan dalam guys. Mereka hanya bisa hidup pada kedalaman 5-9 meter aja guys. Tahu nggak sih, dugong hanya bisa menyelam selama kurang lebih 5 menit. Setiap 5 menit, dia akan mengambil nafas lagi di permukaan. Oh iya, tidak seperti ikan yang bersisik, di seluruh tubuh dugong ditumbuhi rambut-rambut halus.
Tadi dugong yang hidup di air laut ya guys. Ada juga dugong yang hidup di air tawar atau biasa disebut dengan pesut. Darling, you're hiding in the closet once again. Stop smiling. Siapa yang belum kenal ikan arwana? Eits, bukan tukul arwana ya guys. Kenapa sih ikan arwana mahal? Tunggu jawabannya setelah yang satu ini ya. Mungkin karena dulu acaranya hits banget ya, apalagi kita tahu dia sudah berapa tahun membawakan acara mulai dari empat mata sampai akhirnya berubah menjadi bukan empat mata. Itu dia kenapa dia mahal, karena dia salah satu presenter terbaik di Indonesia. Pretty please, they learn to change.